semata dimengerti untuk kepentingan Tuhan, Dia yang berkepentingan, tetapi dalam renungan nanti kita lihat, kitalah justru yang paling berkepentingan di situ. Karena kalau kita benar bisa memuliakan Tuhan, itu sungguh-sungguh kebenaran dari Tuhan sendiri, kebenaran yang kita hayati, dan memuliakan Tuhan itu menjadi jalan untuk keselamatan bagi orang yang memuliakan Tuhan. Maka kita mulai peran ini, nanti kita doakan Adrianto Saragi yang sedang opname di Rumah Sakit Elizabeth karena sakit COVID-19. Kita berdoa untuk arwah Ibu El Bernadette Burukar di Simalingkar dipanggil Tuhan. Kita berdoa untuk Irene Rentino yang sakit tumor di serviks. Semoga persembahan puasa dan doa-doanya diterima Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang Maha Pengasih memulihkannya. Kita berdoa untuk Monsinyur Sabino Fengko Junior, pastor di Antipolo Katedral, Filipina. Meninggal kemarin 17 Mei di Filipina. Kita berdoa untuk Lucille Tinular, semoga arwahnya mengalami damai abadi yang meninggal minggu lalu di Filipina. Mari kita siapkan perayaan ini, Tuhan mengampuni kita agar perayaan ini sungguh-sungguh perayaan yang menyelamatkan bagi kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Maha Rahim, semoga Roh Kudus turun atas kami dan tinggal dalam diri kami, sehingga kami menjadi kenisah kemuliaan-Nya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kita dengarkan bacaan pertama. Bacaan pertama yang diambil dari Kisah Para Rasul
aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik yang di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu, pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Untuk menanggapi sabda Tuhan, kita bernyanyi, "Ku yakin saat kau berfirman." Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula anakmu akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau muliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku di dunia ini. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Mu adalah milik-Ku, dan milik-Ku adalah milik-Mu. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Bapa, permuliakanlah anakmu. Inilah kata-kata Yesus dalam Injil hari ini. Pernahkah kita renungkan hal yang terasa biasa? Untuk apa kita hidup di dunia ini sebenarnya lebih jauh? Apa makna hidup kita dan tujuan hidup kita sebenarnya? Mungkin orang bisa secara spontan menjawab, ya aku hadir di sini dipanggil Tuhan sebagai bapak keluarga, sebagai ibu keluarga, terpanggil sebagai biarawan-biarawati, terpanggil sebagai petugas di kesehatan untuk melayani.
dan seterusnya. Saya kira memang tidak salah. Tapi mari dengar apa kata Santo Ignatius dari Loyola, itu pendiri Ordo Jesuit. Dia katakan, manusia dicipta untuk memuji, memuliakan, dan mengabdi Tuhan. Ya, manusia dicipta untuk memuji, memuliakan, dan menyembah Tuhan, mengabdi Tuhan. Melalui tugas panggilan ini, ia menyelamatkan jiwanya. Menurut Ignatius, inilah prinsip dan fondamen hidup kita. Dua hal yang amat mendasar dalam panggilan kita, makna hidup kita yang sejati ialah kalau kita menyembah Allah dalam kemuliaannya yang amat agung, yang dalam hidup kita sendiri. Kedua, akibat dari menyembah Allah yang agung itu, yang mulia itu, kita diselamatkan. Jadi menyembah Allah, memuliakan Allah, dan melalui itu kita diselamatkan. Dan ini kita peroleh, kita jalankan melalui tugas-tugas kita. Yang tadi itu, entah sebagai peran ayah, peran ibu, peran biarawati, aparat negara, bagian kesehatan, dan seterusnya. Artinya fondamen ini perlu masuk ke dalam, mendasari. Peran kita itu memuliakan Allah, dan melalui itu kita diselamatkan. Ini pendapat orang kudus besar Santo Ignatius, pendiri Ordo Jesuit. Dan kata Yesus tadi dalam Injil, Bapa permuliakanlah anakmu. Dia mengucapkan ini ketika dia mau atau sedang menyelesaikan tugas yang diberi Bapa kepadanya. Dia menyelesaikan tugas perutusannya, tugas penyelamatannya secara sempurna, secara tuntas. Maka dia mengatakan, Bapa, permuliakanlah anakmu. Sebagai Allah dia, tapi juga sebagai manusia yang sepenuhnya, Allah itu ya, Yesus itu Allah memang, tapi juga manusia yang sepenuhnya. Ketika melaksanakan tugasnya, dia juga mengalami kecemasan, namanya manusia. Manusia sungguh dia. Dia mengalami kesakitan. Bahkan dia mengalami hal yang sungguh pergulatan yang berat. Ketika dia mengatakan, ya Bapa, kalau boleh, lalukanlah piala ini daripadaku. Tandanya dia sungguh merasa bergulat. Menerimakah, tidakkah, tahankah saya sebagai manusia? Itu tentu sebagai manusia. Tapi akhirnya dia mengatakan, bukan kehendakku, tetapi kehendakmulah yang jadi. Bukan kehendakku, tapi kehendakmulah yang jadi. Maka, bila kita mau mencari, kita mau menemukan makna yang dalam dari keberadaan hidup kita di dunia ini, kita perlu memandang, mengingat kata-kata Yesus ini, yakni bahwa pelaksanaan tugasnya itu merupakan prinsip dan pondasi hidupnya, yakni melaksanakan kehendak Allah melalui tugas-tugas yang dilaksanakannya atas atau pemberian Bapa. Nah, ini perlu sedikit kita uraikan. Pertama, Tuhan sungguh punya rencana dalam hidup kita masing-masing. Ya, Tuhan sungguh punya rencana dalam hidup kita masing-masing.
Maka perlu menyadari rencana ini. Perlu melaksanakan sepenuhnya. Andaikan tidak kita sadari tugas yang sebenarnya ini, kemudian kalau kita telah menyadari, menemukan tugas panggilan kita yang sebenarnya, perlu melaksanakan seutuhnya. Tuhan menghendaki seutuhnya. Karena kalau tak seutuhnya, hanya sebagian saja, misalnya katakanlah tugas seorang bapak, seorang ibu untuk anaknya. Mereka buat anaknya sekolah dengan baik sampai tamat. Kalau ini sajalah, sudah bagian dari tugas mereka, tapi mungkin belum seutuhnya. Belum seutuhnya. Kalau orang tua hanya membesarkan anaknya sampai besar, belum seutuhnya. Maka perlu melaksanakan tugas yang dikehendaki itu ke Tuhan sepenuhnya, seutuhnya. Sebagai biarawan biarawati, sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai aparat negara, sebagai bagian kesehatan, dan seterusnya. Kedengarannya ini seakan-akan ini luar biasa sulitnya. Seakan-akan ini hanya orang sempurna yang bisa melaksanakannya. Tapi mari kita berpaling ke Santo Yosef sebagai teladan dan tahun Santo Yosef pada tahun ini yang disampaikan oleh Paus Fransiskus. Santo Yosef itu adalah orang kudus yang hebat, yang luar biasa, yang mungkin hanya katakanlah dilebihi Bunda Maria mungkin ya. Tapi dia orang kudus yang hebat. Dan kehebatannya itu, kekudusannya itu terganggu. Dia peroleh dari hidup sehari-hari sebagai pekerja, sebagai tukang yang amat bersahaja. Sebagai tukang, dari situ dia menanggung jawabi penghidupan Maria dan Yesus. Hidupnya seakan senyap, sunyi, kurang kedengaran. Biasa-biasa sekali di Nazaret. Tidak ada berita apapun yang menonjol, yang membuat dia terkenal, yang mengundang tepuk tangan orang. Sungguh biasa-biasa sekali. Ada suatu tantangan dalam panggilannya. Pada saat tantangan pada panggilannya sebagai bapak keluarga, bapak legal hukum dunia untuk Yesus. Misalnya waktu Maria didapatinya mengandung, padahal mereka masih bertunangan. Sebenarnya sungguh hal yang luar biasa mengejutkan ini bagi Yosef. Karena dalam budaya mereka pantang sekali ini. Yang dianggap perselingkuhan mengandung sebelum nikah. Menurut hukum Taurat yang keras, orang yang berlaku begini bisa dirajam, bisa dibunuh. Jadi secara pribadi, secara adat, bagi Yosef sebenarnya hal yang sungguh mengundang luar biasa dia mengalami gejolak ketika Maria didapatinya mengandung. Tetapi apa sikap Yosef? Dia dengan diam-diam mau menceraikan. Tidak mau mempermalukan, tidak mau mengatakan kata-kata yang keras dengan macam-macam tuduhan. Nampaknya juga tidak marah-marah, tapi dengan tenang mau menceraikan. Dan di saat itu dia mendengarkan arahan Tuhan melalui malaikat bahwa anak yang dikandungnya dari Roh Kudus.
Dan Yosef mendengarkan itu. Di saat dia merasa konflik berat, merasakan terpukul mungkin cara manusia ya, dia dengarkan arahan Tuhan. Bahwa yang dikandung dari Roh Kudus. Ketika anaknya Yesus yang masih berumur bulanan mau ditangkap Herodes untuk dibunuh, dengan membunuh semua anak, Yosef pasti juga bergelut terhadap ini. Pasti galau dia. Tapi dia dengarkan arahan Tuhan untuk membawa ke Mesir. Begitu juga ketika dari Mesir Herodes sudah meninggal, untuk kembali dia dengarkan satu membawa ke Palestina lagi Yesus. Maka ketika Yosef mengalami konflik batin, Yosef tenang mendengarkan arahan Tuhan. Tidak panik, tidak lari dari tanggung jawab, tidak menggerutu, tidak frustrasi, tidak cari keenakan egoisme, tapi melaksanakan tugas menjaga dan melindungi Yesus dalam hidupnya. Ini artinya Yosef luar biasa jasanya dalam pelaksanaan tugas keselamatan Yesus di dunia ini. Maka Paus Fransiskus mengangkat Santo Yosef. Untuk tahun ini kita rayakan tahun Santo Yosef, agar hidup Yosef ini yang biasa-biasa, tidak menonjol, tapi justru dengan melaksanakan tugas sepenuhnya, seutuhnya. Dalam cara yang biasa sebagai tukang, dia hidupi tanggung jawabnya, tugasnya. Disitulah dia dimuliakan oleh Tuhan. Menjadi orang kudus. Artinya Tuhan dipermuliakan dalam diri Santo Yosef. Dari dalam hidup yang biasa-biasa, dari situ sampai ke hidup yang luar biasa. Ini sungguh saudara-saudara yang terkasih, teladan bagi kita. Untuk ambil bagian dalam kemuliaan Tuhan itu, rupanya tidak harus dengan tugas-tugas yang hebat-hebat, yang mendapat pujian, yang mendapat aplaus, yang namanya melambung terkenal. Rupanya Santo Yosef menunjukkan hidup yang biasa-biasa sekali, dengan melaksanakan tugas seutuhnya, sepenuhnya, Tuhan dimuliakan dalam diri Santo Yosef. Saudara-saudara yang terkasih, maka Tuhan sungguh hidup dalam diri kita. Kita sungguh ambil bagian dalam kemuliaan Tuhan ketika kita bisa seperti Santo Yosef, berusaha sungguh-sungguh melaksanakan seutuhnya kehendak Allah dalam kita ambil bagian dalam kemuliaan Tuhan. Maka ketika Yesus mengatakan, Bapa permuliakanlah anakmu, kita sungguh ambil bagian di situ. Ketika kita juga melaksanakan komit dengan tugas kita masing-masing, dan di situ kita mendengarkan arahan Tuhan, kita ambil bagian dalam kemuliaan Tuhan. Dan itu artinya keselamatan. Maka ketika Yesus mengatakan, Bapa permuliakanlah anakmu, terkandung situ anakmu ialah kita, saudara, saudari Yesus, sahabat yang dipilihnya, karena ambil bagian dalam kemuliaan Tuhan melalui hidup kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Mari kita menyampaikan dua-dua permohonan kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Murah, kami persembahkan hidup kami kepadamu, khususnya kami yang mendengarkan sabdamu hari ini, dengan Roh Kudus-Mu, kami sungguh disadarkan dan ditolong menyadari tugas panggilan kami masing-masing, dan ditolong untuk melaksanakan seutuhnya, sehingga hidup kami yang biasa-biasa sekali ternyata bisa dan mudah-mudahan bisa ambil bagian dalam kemuliaan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Kami berdoa ya Tuhan, bagi saudara kami Adrianto Saragi yang sedang opname di Rumah Sakit Elizabeth karena sakit COVID-19. Jamahlah dia Tuhan dengan tangan-Mu yang menyembuhkan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Bernadette Burukaro yang hari ini Engkau panggil jasanya, dan terimalah dia bukan karena jasanya, tapi karena belas kasih-Mu yang menyelamatkan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kami berdoa untuk saudari kami Irene Rentino yang sakit tumor serviks. Terimalah persembahannya yang berpuasa dan berdoa terus-menerus untuk kesembuhannya. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi Monsinyur Sabiro Venko Junior yang Engkau panggil kemarin di Filipina. Ampuni dia Tuhan atas segala kekurangannya. Terimalah pengabdiannya selama ini sebagai imam, dan oleh belas kasihan-Mu terima dia dalam damai dan sukacita abadi. Keluarga dan umat yang ditinggalkannya kiranya Kau hibur dengan penghiburan daripada-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Lucille Tinular yang meninggal minggu lalu di Filipina. Terimalah dia Tuhan ke dalam pangkuan-Mu, biar dia mengalami belas kasih-Mu abadi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ada yang berdoa umat, doa-doa dipersilakan. Kami berdoa ya Bapa yang Maha Baik bagi anak-anak kami yang besok akan melaksanakan ujian akhir mereka, terutama anak-anak SD Budi Mulia 6 dan juga di sekolah-sekolah yang lain. Ya Bapa yang Maha Baik, turunkanlah Roh Kudus-Mu atas mereka supaya mereka dapat melaksanakan ujian dengan baik dalam kesehatan serta dalam kebijaksanaan. Semoga mereka dapat melaksanakannya dalam kejujuran. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Segala ungkapan doa ini ya Tuhan, kami persembahkan kepadamu, Allah kami yang penuh belas kasih, melalui Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, sepanjang segala masa. Amin. Persembahan. Kita bernyanyi lagu persembahan Betapa Hatiku. Terima kasih Yesus.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang Maha Mulia, terimalah doa dan persembahan kami. Semoga berkat misteri suci yang kami rayakan ini, kami akhirnya beralih kepada kemuliaan di surga demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sesudah bangkit dari alam maut, ia menampakkan diri kepada semua muridnya. Di depan mata mereka, ia diangkat ke surga untuk mencurahkan kepada kami daya kehidupannya yang ilahi. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi, umatmu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga. Intinya bernyanyi. Hosana bagi Allah. Bapa yang Maha Kudus, sebagai tanda terima kasih kami membawa persembahan kepadamu. Sudilah menguduskan persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Yesus Kristus, Putramu terkasih. Sebab pada malam sebelum wafatnya, Yesus mengadakan perjamuan bersama para rasul-Nya. Ia mengambil roti dan mengucap syukur kepadamu, lalu ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Pada akhir perjamuan, ia mengambil piala berisi anggur. Sekali lagi ia mengucap syukur, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah. Tuhan, sekarang Kau hidup, Engkau
Ya Bapa, begitu besar kasih-Mu kepada kami. Izinkan kami ikut serta dalam perjamuan-Mu, dan utuslah Roh Kudus memenuhi hati kami, supaya kami yang menyambut tubuh dan darah Kristus menjadi seru, sehati dan sejiwa. Tuhan, ingatlah selalu akan orang-orang yang kami doakan dan kami kasihi, akan Bapa Suci Fransiskus dan uskup kami Cornelius, akan orang tua, sanak saudara dan para sahabat, khususnya saudara-saudari kami yang sakit, Adrianto Saragi, Irene Rentino. Ingatlah juga mereka yang telah meninggalkan dunia ini dan beristirahat dalam damai, khususnya Ibu El Bernadetta Borukaro, Monsignor Sabiro Fengko, dan Lucille Tinular. Semoga mereka beristirahat dalam damai dan sukacita abadi bersamamu. Ingatlah ke semua orang yang telah menderita sengsara dan berduka cita. Berkatilah umat Kristiani yang tersebar di mana-mana, dan berkatilah seluruh umat manusia. Ya Bapa, menyaksikan semua yang Engkau kerjakan bagi kami, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, kami sangat kagum dan memuji Dikau. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu lah Bapa yang Maha Kuasa, dalam sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman. Kami tidak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Maka kami mohon ya Tuhan, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, Engkaulah pengantara kami
kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, inilah roti dari Allah, roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Berbahagialah kita yang diundang turut serta ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tuhan Kristus. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah engkau telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Kita bernyanyi lagu komuni seperti rusa. Roh Kudus yang akan diutus Bapa demi namaku akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan segala yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, Putramu meminta kami merayakan ibadat ini untuk mengenangkan Dia. Kami telah ikut serta dalam kurbannya dan mohon dengan rendah hati, semoga Engkau mengobarkan cinta kasih kami kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Amin.
Terima kasih saudara-saudara yang ikut serta dalam perayaan ini. Mari kita mohonkan berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Perayaan Ekaristi telah selesai. Pulanglah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudara sekalian, yang ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pulang dalam damai Tuhan, kita diutus. Amin. Kita bernyanyi lagu penutup Ave Maria. Kau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melayani Yang Kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria, Maria, tiada bernoda, hatimu bersinar putih, tiada bercela. Kau Bunda Al-Masih, yang diangkat ke surga, lalu kemuliaan. Terpujilah Bunda, terpujilah Bagus sepanjang segala masa. Ave Syukur kepadamu, Tuhan yang mengasihi Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam Pak Benyamin. Ya, Terima Pak kasih, Lase, Pak. Ibu Selvi, Terima kasih Pak Benyamin. Bapak Ibu Ginting, Crucified Sisters, Adorers of the Eucharist. Terima Pak kasih. Saragi, apa kabar? Pak Baik. Saragi, Awet muda ya Bu Pak? Anastasia, Udah Olivia, opung ini Pak. Iva, Elizabeth, Buti, Ibu Jatli, Ibu Jeti, Dion. Terima kasih Ya, semuanya. terima kasih. Cerah kali Pak Saragi ya. Wajahnya Apaan cerah, itu? Pak. Cerah. Wajahnya cerah. Sama aja. Iya Pak. Haruslah cerah. Mana Ibu Pak? Ada di bawah, dia jaga cucu. Oh gitu ya. Udah lama nggak ketemu soalnya. Iya, makanya. Kan ini udah ketemu ini lewat apa? Ah itulah. Hanya dari bapaknya, ibunya belum. Iya, dia jaga apa cucu. Iya ya.
Nah, di bawah dia, aku di atas. Kalau nggak ribut nanti. Oh iya Pak ya. Langsung mungkin. Pak Lase. Pak Ben, Halo, selamat. Selamat Pastor. Yang di atas siapa? Ini Pastor. Selamat ya, selamat malam. Ya, ini siapa ini? Pak Ginting, selamat malam. Pastor lagi. Pastor. Selamat ya. Ya, Tuhan berkati Pastor. Selamat. Oh iya, Sehat. bawah ini Mas siapa? Jujatli. Ajatli. Oh dia ikut ya. Oh. Sudah makin sehat. Makin sehat. Ya, sudah bisa jalan ya, Bu. Mute dia pun. Iya, benar ya. Oke. Oh, syukurlah ya, syukurlah. Pak Ginting, Pak Lase, Selamat malam Pastor. Iya. Siapa yang ulang tahun? Selamat ulang tahun Pastor ya. Bagaimana? Selamat ulang tahun ya. Oh, terima kasih. Tinggal 15 yang lalu. Yang keberapa Pastor? Yang ke 37 terbalik. Yang 73. Iya. Udah. Tak lama lagi untuk melaksanakan malam. Tidak begitu lama lagi. Sudah situ. Ya. Tidak banyak ya. Ada 20 kan, Pastor. Oke, selamat malam untuk semua ya. Ya, terus sehat ya. Sehat. Oke. God bless you all. Televisi.